Nama gue Faris Nasudrajat, akrab dipanggil Pace. Oke, nama gue Novsyana Sapanitia, dipanggilnya Novsi. Sekarang masih jadi mahasiswa di Binus. Terus apalagi perkara status gue idol gak tuh? Satu single gue. Single slow gue. Kita akan main 36 question. Jadi menurut psikologi, riset yang mereka temuin di tahun 97 ada 36 pertanyaan yang bisa buat 2 orang langsung. Oh, itu yang nanti akan gue mainin. Iya. Wah, menarik tuh. Menarik. Gue belum tahu, belum pernah soalnya. Cukup deg-degan. Takut ya, pertanyaan lebih ketakut sih. Takut pertanyaannya apa ya gitu. Cuma ya jalanin aja. Selama 4 menit, ceritain ke partnermu kisah hidupmu dengan sedetail mungkin. Partner lo, berarti lo dong? Gue berarti ya. Oh, lo Ya, udah jadi emang partner gue berarti? Ada lagi yang lain di sini. Oh iya, oke. Boleh Apa? Pertanyaannya? Selama 4 menit, ceritain ke partnermu kisah hidupmu dengan sedetail mungkin. Sedetail mungkin, oke. Nama gue Faris, gue akrab dipanggil Pace. Gue lahir pada saat era Orde Baru, runtuhnya Orde Baru. Tuh. Terus gue anak pertama dari 4 bersaudara. Terus gue tinggal di Jakarta Barat, alumni Binus 2019, jurusan Marketing Komunikasi. Kisah hidup gue panjang, kayaknya nggak cukup buat 4 menit. Mohon maaf, ya panitia mohon maaf 4 menit kayak nggak cukup cerita gue. Panjang 4 menit, jadi singkat aja. Gue tumbuh, kalau biasa nama keren tuh village. Padahal gue tumbuh di kampung gitu. Ya, gue anak kampung. Iya, gue tumbuh di kampung. Terus di kampung kan gue di Cengkareng tuh, kan Cengkareng identik dengan perkampungan gitu ya. Walaupun ada beberapa yang komplek. Terus abis itu gue cukup keras ininya hidupnya karena kampung gue tepat banget di Komplek Ambon. Kalau lu pernah dengar Komplek Ambon, mungkin teman-teman semua di sini pernah. Itu yang memaksa hidup gue keras gitu. Cuma seiring waktu gue berubah karena lingkungan, ngobrol, adaptasi dan lain-lain. Gitu. Terus mungkin kisah percintaan kali ya, biar seru kali ya. Boleh. Iya, karena kehidupan gue bukan siapa-siapa, jadi nggak patut buat diceritain juga gitu. Terus percintaan. Nah, gue tuh dulu dikasih mindset ke orang tua tuh, terutama bokap. Jadi lo kalau pacaran tuh lo jangan lama-lama. Jadi maksud dia adalah sebelum menikah lo tuh harus nemu beberapa fase dulu nih dalam percintaan gitu. Jadi kalau lo udah menikah lo udah puas di sebelum gitu loh gitu. Jadi gue dulu pacaran tuh kayak 3 bulan udahan, paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan pacaran gitu kan. Jadi itulah yang di-treat sama bokap gue. Terus paling lama lagi apa sih ngomongnya, HTS-an kali ya? HTS-an. Lagi tren kali ya HTS-an ya? Lu pernah HTS-an? Pernah. Oh pernah? Pernah sih, kebetulan baru ya. Oh baru. Recent ya. Baru selesai apa baru jalanin? Baru selesai. Oh baru selesai. Kayak cuma 2-3 bulan sih. Bercanda terus. Tadi lu jangan ke-distract dong. Iya. Tadi kan ceritanya masih di lo ya, gitu. Pernah HTS-an, 2 bulan 3 bulan, kandas nih. Ya menurut setelah gue jalanin, ternyata nggak sehat juga HTS-an. Betul. Iya, gue juga setuju. Tos dulu dong, setuju kan lo? Setuju banget gue. Nggak sehat banget sih gue HTS-an. Jadi lebih baik ada status, karena malas banget gitu kalau ada pertanyaan, lo sama ini statusnya apa sih? Iya. Lo nggak bisa jawab. Bener banget. Bener banget, gue setuju banget sih ini. Pasti ya? Asli. Mungkin itu kali gue ya, sedikit aja. Oke. Udah cukup. Oke. 4 menit kayak gak cukup juga sih buat nyeritain hidup gue. Sedetail mungkin ya, nggak mungkin. Jadi kayak
Oke, nama gue Novsi. Sekarang masih kuliah di BINUS, Creative Broadcasting, Maskom. Harusnya amin, semoga tahun ini lulus. Amin. Gue lahir, gue Gen Z. Gue 2000 banget lahirnya. Iya. 2000, gue kelahiran 2000. Sebenarnya ya kayak yang lo bilang, kayak gue mau nyeritain biografi gue bukan siapa-siapa bro, gitu Yes, kan. bener. Gue bukan siapa-siapa, kayak ya udah hidup gue sebenarnya flat aja sih, kayak gitu-gitu aja, nggak terlalu menonjol, nggak yang terpendam banget gitu gue. Tengah-tengah aja ya. Tengah-tengah berarti lo aja, ya. average gitu kan. So far sih yang menarik adalah kalau menurut temen-temen gue ya, di hidup gue tuh percintaan gue emang. Kisah cinta gue tuh yang menarik tuh buat diomongin sama temen-temen gue, karena so far kalau temen-temen gue lihat nggak ada yang bener. Gitu. Coba kita breakdown satu-satu. Coba. Perspektif orang ya. Jadi ya pokoknya ini yang bisa gue ceritain aja. Recently setelah gue dewasa kali ya. Oh sekarang lu udah dewasa deh? Lu mengklaim diri lu dewasa? Udah dong, kalau secara umur udah legal gue, udah 21 plus. Yes. Relationship gue, pokoknya setelah gue beranjak dewasa lah, gak pernah ada yang bener. Yang pertama, mantan gue toxic parah, gue inner toxic relationship yang benar-benar kacau banget. Terus kayak selingkuh gitu, selingkuh, gue diselingkuhin berkali-kali. Selanjutnya gue pacaran sama yang beda agama. Itu juga sebenarnya relationshipnya aman, cuma kan kendalanya di beda agama ya. Iya. Kepentok tuh. Yes. Wah itu tembok yang nggak bisa jebol sih. Iya, tapi Agama. pada saat itu sih gue mungkin naif kali ya. Jadi kayak ya udah, terus teman-teman gue juga kayak ngebiarin, kayak terserah lo mau ngapain, terserah gitu kan. Juga-juga selingkuh juga. Nah, sih. Nggak benar juga. Recently ya pokoknya akhirnya setelah ups and downs, kenal sama orang, kayak mingling. Terus ya HTS lah, mungkin beberapa kali HTS sama orang. Recently terakhir hubungan gue HTS lagi, dan itu kayaknya worst heartbreak gue di 2022 sih. Oh, berarti lu berkali-kali dong HTS-an? Sempet berkali-kali HTS sama orang, cuma ya emang mungkin karena konteksnya nggak serius juga, jadi kayak gue juga nggak demanding atau pasangan gue pada saat itu nggak demanding. Jadi setelah berpisah HTS-nya kayak ya udah gitu. Ya udah aja gitu. Ya, yang terakhir ini gitu deh. Wow, ini agak deep sih. Apa tuh? Gue suka tuh ya. Hal apa yang ada di hidupmu yang buat kamu paling bersyukur? Shit. Yang paling buat gue bersyukur. Apa ya? Gue punya adik sih, kayaknya itu sih. Gue punya adik, hal yang paling gue syukurin, karena menurut gue sekarang hidup gue tuh, gue hidup karena ngelihatnya adik gue aja gitu. Jadi apapun yang gue lakuin ya, mau yang negatif atau yang positif, karena adik gue aja. Kayak misalnya gue mau lakuin hal negatif, gue ingat adik gue gitu, jadi jangan gitu ya. Karena nanti Indian kalau orang tua kan bakal ada fasenya masing-masing, kita berpisah gitu ya, dalam arti gue punya keluarga gitu ya, dan lain-lain. Semangat gue ada di gue itu. Wow. Kalau lo gimana? Gue sejujurnya agak bertolak belakang sama lo, karena gue anak tunggal. Sih. Sejujurnya gue di raise dan di ibaratnya tuh di ya hidup gue bisa bilang enak lah gitu, karena gue satu-satunya. Tapi di sisi lain juga itu adalah hal yang membuat gue paling bersyukur gitu loh, karena dengan kondisi gue yang anak tunggal sendirian, terus kayak ya kondisi keluarga gue juga nggak baik-baik banget, maksudnya kayak gue tinggal berdua doang sama nyokap gue, jadi hidup gue yang kayak gitu yang bikin gue paling bersyukur sih. Kayak gue bisa belajar bersyukur dari hidup gue. Oke. Berarti mentor hidup lo adalah ibu lo. Orang tua gue itu. Oke, orang tua lo. Especially nyokap gue. Nyokap lo ya. Yang paling bikin gue bersyukur adalah hidup gue yang gue punya yang kayak gitu. Iya, sekarang gitu. Tapi ngapain nggak disyukurin sih? Iya. Pertanyaannya itu aja. Pertanyaannya itu apa yang nggak disyukurin? Iya.
hal apa yang kamu pengen banget lakuin dari dulu tapi belum kesampaian dan alasan kamu belum lakuin sampai sekarang? Oh, nulis buku gue. Sadadanya gue nulis buku. Gue tuh tipe yang taruh resolusi per tahun. Gue nggak punya mimpi besar, punya resolusi per tahun. Nah itu udah gue taruh dari 2017 sampai 2019, nggak ke apa ya, nggak ke wujud gitu ya. Terus buku sampai hari ini. Terus kenapa apa tadi? Kenapa alasan belum lakuin sampai sekarang? Kenapa belum lakuin sampai sekarang? Yang pertama semangatnya belum full sama kayak jalannya belum ada deh. Ya udah deh. Tunda dulu udah nggak tahu kapan deh. Kayaknya kalau lu mulai, yang penting mulai dulu sih. Tokopedia lo. Sorry. Gue pernah nulis buku. Diam loh. Koleksi pribadi kayaknya ini ya. Pernah gue nulis buku gitu. Cuma sebenarnya jalan tuh kalau menurut gue ya, selama lu mulai dulu pasti ada jalan sih. Setuju sih gue. Cuma kan maksud gue kayaknya butuh trigger atau apa ya? Feel-nya belum dapat aja gitu. Gue belum dapat aja feel-nya. Cuma pengen banget. Pengen kayak Sapardila gue. Wow. Ya, Sapardi. Lo kalau lo? Apa ya? Gue orangnya emang gak punya mimpi gitu ya, gak punya cita-cita gitu, kayak flat aja hidup gue. Ngalir aja gitu. Ngalir aja gitu. Tapi harus diarahin juga sih. Apa ya? Pengen banget lakuin dan dari dulu dan belum kesampaian. Alasan kamu belum. Gue tuh pengen banget punya hobi sebenarnya. Gue gak punya hobi. Oke. Gue pengen banget punya hobi. Gue pengen banget bisa misalkan kayak bisa sport atau enggak musik atau enggak ya apa hobi lah ya. Cuma enggak ada sampai sekarang, nggak kesampaian juga gitu. Kenapa? Gue nggak tahu, gue yang terlalu mager, nggak tahu emang nggak ada waktu, nggak tahu emang gue nggak punya interest apa aja kayaknya lo kalau nggak punya waktu nggak mungkin sih. Hidup gue udah kayak menyedihkan banget gitu ya. Tapi dulu sih. Dari dulu gue pengen banget jadi skater, figure skater. Kalau lo tahu, figure skater itu ice skating ya. Gue pengen banget bisa main skate, entah itu inline skate atau roller skate atau enggak ice skating gitu yang kayak bener-bener hobi gitu, dijadiin hobi. Gue bisa mainnya, cuma kayak pengen banget bisa indah gitu, bisa dijadiin hobi gitu. Ada kok komunitasnya? Ada komunitasnya memang. Sering di Senayan lah kalau salah lupa. Iya, karena gue juga dulu sama bokap gue main kan. Bokap gue juga sempet join komunitas inline skate. Cuma kayak gue mau tekuni itu untuk jadi hobi gue tuh kayak gue mager gitu loh. Ya itu udah nemu. Udah nemu sebenarnya, cuma emang mager aja kali ya, terus kayak nggak ada waktu gitu. Cuma maksud gue harus ada satu. Harus ada sih. Memang. Karena mainan ya kalau itu. Mainan. Hobi aja sih, pengen punya hobi aja gue. Harus lu nemuin hobi lo. Iya. Nanti gue bantuin bisa lo. Masuk. Oke. Aduh. Selesain kalimat ini. Oke. Aku berharap aku mempunyai seseorang di hidupku untuk berbagi titik. Berbagi nasib aja. Bener, tapi gue setuju banget sih. Nasib kayak, aja. Iya, kayak nasibku baik buruk, yang penting ada temen yang bisa di-share gitu loh. Yang penting ada temen yang bisa ngerasain juga gitu ya kan. Bener Gue setuju sih. Karena kalau berbagi kesenangan, hidup nggak cuma hanya senang. Betul. Hidup ada sedihnya juga gitu. Betul. Happy juga sama. Kalau lu juga gimana? Iya, punya seseorang hidup untuk berbagi nasib bener. Cuma lebih berbagi pengalaman kali ya. Gue HRD kali ya gitu. Oke. Karena kayak nasib itu kan fate itu sebenarnya kayak kalau gue mau ngomongin agama, mau ngomongin Tuhan ya emang udah tertulis gitu, udah jalannya. Tapi kalau pengalaman itu kan lo bisa cari, lo bisa dapetin gitu dengan kayak usaha lo sendiri. Benar. Sedangkan pengalaman tuh ada yang baik, ada yang pengalaman buruk juga gitu, kayak
ya gue mau aja lo ngerasain apa yang gue rasain juga gitu. Yes, Pengalaman yang gue alamin juga, misalkan kayak kerjaan gue lagi enak, gue mau nih berbagi kesenangan gue gitu. Atau ini misalkan gue lagi apes gitu, kerjaan gue lagi apes, ya lo rasain juga nih pengalaman gue, lo alamin juga nih gitu. Gitu aja sih. Iya, sama-sama segitu. Gimana Mas Bim? Gue mau ikut lo ya Mas Bim. Kok sepi-sepi aja? Ngobrol ya, ngobrol oke sih. Ya gue sih kenapa enggak? Fuck you. Itu jawabannya. Gue sih ya kenapa Kenapa enggak? kenapa enggak? Kan.